Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lihat tulisan diskon 20% di mall atau baterai HP sisa 5%? Sebenarnya apa sih persen itu? Gampangnya, persen itu adalah cara kita menghitung sesuatu kalau semuanya dibagi rata menjadi 100 bagian. Jadi, kalau baterai HP kalian sisa 50%, artinya setengah dari kapasitas baterai kalian masih terisi. Lebih simpel kan perbandingannya? Sekarang masuk ke menghitung persen. Ingat rumusnya, 100% sama dengan utuh, 50% sama dengan setengah, 25% sama dengan 1/4. Untuk mencari persentase, kita memerlukan bagian yang dicari per total keseluruhan dikali 100%. Sekarang kita masuk ke contoh soal 1. Di dalam sebuah kelas total ada 40 siswa. Jika 10 siswa diantaranya memakai kacamata, berapa persen siswa yang berkacamata? Menjawab, diketahui bagian yang dicari adalah 10 siswa yang berkacamata. Total keseluruhan ada 40 siswa. Menghitung persentasenya adalah 10/40 dikali 100%. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi siswa yang berkacamata di kelas tersebut adalah 25%. Contoh soal 2. Budi mengerjakan ujian matematika yang berisi 20 soal. Jika Budi berhasil menjawab 16 soal dengan benar, berapa persen skor ujian matematika yang didapat Budi? Diketahui bagian yang benar adalah 16, dan total semua keseluruhan soal ada 20. Jadi 16/20 dikali 100%, kita sederhanakan lagi menjadi 4/5 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi, skor ujian matematika Budi adalah 80%. Selanjutnya adalah perbandingan dan skala. Apa itu perbandingan? Gampangnya, perbandingan atau rasio adalah cara kita membandingkan dua nilai atau lebih yang sejenis. Dalam matematika, perbandingan biasanya ditulis dengan simbol titik dua atau ditulis dalam bentuk pecahan. Misalkan, untuk membuat 1 teko es sirup yang manisnya pas, kita membutuhkan takaran 2 gelas sirup dan 5 gelas air. Maka, perbandingan antara sirup dan air adalah 2/5, dibaca 2/5. Yang kedua, apa itu skala? Skala sebenarnya adalah bentuk khusus dari perbandingan. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar atau peta dengan ukuran asli di dunia nyata. Kenapa harus ada skala? Supaya benda-benda yang sangat besar seperti gedung, kota, bahkan sebuah pulau bisa kita gambar dan muat di dalam selembar kertas kecil. Contohnya, jika pada peta tertulis skala 1/100.000, artinya 1 cm jarak pada peta itu mewakili 100.000 cm atau 1 km jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jika kita ingin mencari jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Jika kita ingin mencari skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jika kita ingin mencari jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Contoh soal. Jarak antara kota A dan kota B pada sebuah peta adalah 5 cm. Jika skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1/200.000, berapakah jarak sebenarnya antara kota tersebut dalam sebuah kilometer? Diketahui jarak pada peta adalah 5 cm. Skala adalah 1/200.000. Jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali angka skala. Jarak sebenarnya sama dengan 5 kali 200.000, jadi jarak sebenarnya adalah 1.000.000 cm. Ubah satuan cm menjadi kilometer, dibagi 100.000 atau dicoret nolnya 5 kali. Jadi 1.000.000 sama 1.000.000 cm sama dengan 10 km. Jadi jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 10 km. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini saat berbelanja?
Kira-kira apa sih yang dimaksud diskon itu? Adalah potongan harga tercatat yang diberikan untuk barang atau jasa dalam kegiatan jual beli. Biasanya diskon dinyatakan dalam bentuk langsung saja ke contoh soal. Soalnya yaitu harga baju 120.000 dan diskon 30%. Jadi, berapa harga baju yang harus dibayar? Ada dua cara dalam mengerjakan soal tersebut. Cara yang pertama yaitu diskon sama dengan 30% dikali 120.000. 30% bisa juga ditulis 30/100. Jadi, ditulis 30/100 dikali 120.000. Hasilnya adalah 36.000. Jadi, diskon adalah 36.000. Lalu harga baju 120.000 dikurangi diskon 36.000. Hasilnya 84.000. Jadi, harga baju yang harus dibayar yaitu 84.000. Cara yang kedua yaitu 100% dikurangi 30%, hasilnya 70%. 70% bisa ditulis 70/100 dikali 120.000. Hasilnya adalah 84.000. Jadi keduanya sama-sama memiliki hasil 84.000. Teman-teman, ada yang tahu bruto itu apa sih? Jadi simpelnya pengertian bruto adalah berat kotor, yang berarti berat keseluruhan suatu barang termasuk dengan kemasannya. Rumus mencari bruto adalah bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Kalian beli pasir buat kucing kesayangan kalian dengan berat bruto 20 kilo. Itu artinya 20 kilo itu sudah termasuk berat pasir sekaligus berat soalnya yaitu sebuah karung gabah bertuliskan neto 71,5 kilo dan tara 1,5 kilo. Berapakah nilai brutonya? Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Karena kita sudah mengetahui neto dan taranya, jadi tinggal ditambah saja. 71,5 kilo ditambah dengan 1,5 kilo. Jadi hasilnya adalah 73 kilo. Jadi karung tersebut memiliki nilai bruto yaitu 73 kilo. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memasuki materi neto dan tara. Apa sih yang dimaksud dengan neto dan tara itu? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu neto. Neto artinya berat bersih, yaitu berat dari produknya saja tanpa kemasannya. Nah, contohnya kalau di dalam kotak ada biskuit yang 250 gram itu berat biskuitnya saja. Jadi 250 gram itu belum berat dari kemasannya. Yang kedua, tara. Tara yaitu berat dari kemasan atau wadahnya saja tanpa isinya. Contohnya, berat botol kosong, berat karung kosong, berat plastik, berat kardus, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita akan mengetahui rumus dari neto dan tara. Yang pertama, rumus neto yaitu neto sama dengan bruto dikurangi tara. Rumus tara yaitu bruto dikurangi neto. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari berat neto. Contoh soalnya ya, sebuah kotak kue tertulis bruto 5 kilo dan tara 0,8 kilo. Berapakah neto kuenya? Nah, langkah awal yaitu kita akan menuliskan rumus dari neto. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Tadi brutonya tadi ketemu 5 kilo dan taranya 0,8 kilo sama dengan 4,2 kilo. Jadi neto kue tersebut yaitu 4,2 kilo.
Nah, selanjutnya kita akan mencari tara. Tadi rumus tara yaitu bruto dikurangi neto. Nah, contoh soalnya yaitu ayah beli beras dengan neto 10 kilo dan saat ditimbang di pasar beratnya menjadi 10,3 kilo. Berapa tara karungnya? Nah, langkah awal itu kita akan menuliskan rumusnya dulu. Jadi, tara sama dengan bruto dikurangi neto. Nah, langkah awal yaitu kita akan menuliskan rumus dari tara, yaitu tara sama dengan bruto dikurangi neto. Tadi brutonya yaitu 10,3 kilo dan netonya adalah 10 kilo. Jadi, tara sama dengan 10,3 kilo dikurangi 10 kilo, yaitu 0,3. Kalau digramkan itu menjadi 300 gram. Jadi berat tara karung tersebut yaitu 300 gram. Gampang kan? Sekarang kalau belanja, kalian sudah tahu bedanya kan?